Shalom, shalom saudaraku dimanapun Anda berada. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Rusia, di Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali, menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Saudara, saat Tuhan menciptakan manusia, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kehidupan yang begitu unik dan istimewa di mata Tuhan karena merupakan hasil pekerjaan tangan dan firman Tuhan sendiri. Itulah sebabnya manusia dinyatakan sebagai gambar dan rupa Tuhan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengungkapkan kepedulian dan perhatiannya yang begitu besar dan mendalam terhadap umatnya. Sekalipun mereka seringkali menyakiti, melukai, dan memberontak kepada Tuhan. Bahkan tindakan Tuhan yang selalu mau mengingat dan tidak melupakan umatnya digambarkan dengan sangat unik saudara. Tertulis, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Hal ini bisa diartikan setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya, Dia juga melihat tiap kehidupan dan pergumulan umatnya saudara. Sebagaimana melalui tangannya yang sejak semula mencipta dan membentuk manusia dari debu tanah, Ia pun tersedia mengeluarkan tangannya untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Tuhan berkata, aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Oleh karena itu saudara, kita tidak boleh beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita. Seberat apapun perjalanan hidup yang kita tempuh, pemazmur menyatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan juga menegaskan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Puji Tuhan. Ungkapan Yesaya pasal 49 ayat 16 bagian A tersebut sepertinya mau menyatakan bagaimana sikap kepedulian dan perhatian Allah yang sedemikian dalam, intensif dan personal. Sehingga wajah-wajah setiap umatnya selalu tergambar dengan jelas di telapak tangannya. Setiap kali Allah melihat telapak tangannya, maka Dia juga melihat setiap kehidupan umatnya, yang mana melalui tangannya Allah telah sejak semula pernah mencipta dan membentuk manusia dari debu tanah dan kemudian Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Jadi tangan Allah dimaknai oleh umat Israel sebagai wujud dari kuasa Allah yang kreatif dalam menciptakan umat manusia saudara. Tetapi juga tangan Allah dipakai sebagai suatu simbolisasi dari sikap dan tindakan Allah yang selalu mau mengingat setiap kehidupan umatnya. Maka makna dari tindakan Allah yang menuntun umatnya jelas menunjuk kepada aktivitas tangan Allah yang terulur dari hatinya yang selalu penyayang. Dalam hal ini Allah selalu peduli dengan permasalahan dan penderitaan kita sehari-hari. Seperti seseorang yang selalu dapat melihat tangan dan telapak tangannya. Itulah sebabnya Allah selalu berbelas kasihan dan bersedia
untuk mengelurkan tangannya sehingga kita dipelihara dan diselamatkan. Saudara, hari ini kita sadar dan mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan kita. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita mendekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sebab tidak ada yang lebih mengasihi kita selain Tuhan. Mari kita berhenti untuk mendukakan hati Tuhan lewat perbuatan kita, dan mari kita menjadi anak-anak kesayangannya, sebab sejatinya kita terlukis di telapak tangan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan perhatian Tuhan yang tak terbatas bagi kami, sehingga Engkau selalu mengingat kami, bahkan melukiskan kami di telapak tangan Tuhan. Engkau yang mengetahui hidup dan pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan dan menyukai titah-titah Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Taiwan, dan dimanapun mereka berada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, goncangan, mari Tuhan tolong hidup mereka, bebaskan mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam. Mari Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, dan penghiburan bagi saudara kami. Mereka yang di tempat pengungsian, mari Tuhan berkati mereka, tolong mereka. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi-sendi kehidupan. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.